Kalau ketemunya orang yang tanggung jawab, orang yang secara finansial mapan, ilmu agamanya matang, dan poligaminya dilakukan sesuai sunnah, sesuai aturan-aturan yang ada, semakin banyak yang sejahtera, kan? Harusnya. Semakin banyak keluarga yang bahagia. Tetapi hari ini, ya kita bisa lihat lah sekitar kita gitu lah. Banyak yang tambah bahagia apa tambah berantakan, itu kan pasti akan jadi pertimbangan tersendiri. Kalau kemudian poligaminya jadi bulan-bulanan, atau mungkin ada praktek yang nggak sesuai kemudian menjadikan agama Islam jadi bulan-bulanan, siapa yang salah kalau begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Gus Ajir di Tanya Guse. Dan tentunya masih barengan bersama saya, Cubo yang tetap asli Purwokerto Nepal. Inyong Nepal. Inyong Nepal. Allah. Masya Allah. Ngomong apa nih sore ini? Masih yang kemarin Gus. Soal? Iya. Ini saya rada geli soalnya. Istri dua? Bukan. Ini masih tentang poligami Gus. Ya. Cuma ini kan lagi rame nih. Ya. Seminar-seminar tentang poligami gitu. Saya berbayar pula. Nah itu. Berbayar. Banyak ikut pula? Iya. Pokoknya gratis. Nah gratis di Purwokerto ya aku melu lah. Maksudnya bukan apa sih? Apa sih isinya sih? Dan itu gimana sih Gus ya? Seminar tentang poligami dan banyak yang ikut, terutama kaum laki-laki ini ya. Seadil apa sih Anda tuh untuk poligami? Pertama begini, kita punya kaidah yang penting ya untuk bermasyarakat dalam kita menyampaikan ilmu, dalam kita bergaul gitu. Habib Umar pernah berkata begini, laisa kullu haqqin yuqal. Tidak semua yang hak, tidak semua yang benar itu bisa kita ucapkan di saat itu. Tidak semua yang benar bisa dan memungkinkan untuk kita ucapkan di saat itu. Artinya begini, kita sudah sepakat kemarin bahwa poligami itu boleh dan itu dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat gitu kan. Nah, maka saran saya sih, kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau kita mau memperbuat sesuatu, ukur dulu nih, kira-kira yang saya lakukan ini meresahkan apa tidak? Meresahkan? Ya artinya jadi polemik apa tidak? Kemudian kira-kira ini akan menimbulkan masalah baru apa tidak? Nah ini mungkin kita nggak ngomong dulu soal seminarnya ya, kita ngomong secara umum dulu. Kita hidup di sebuah daerah misal, let's say Banyumas misal, ya sebaiknya kita ikut gayanya, kita ikut budayanya, kebiasaannya orang setempat supaya keberadaan kita nggak akan menimbulkan problematika atau polemik untuk orang-orang sekitar. Ya kita ikut dulu deh kebiasaannya begitu. Nah, saya rasa soal poligami juga seperti itu. Ada niatan mungkin Gus? Sejauh ini satu masih cukup sekali. Umi. Nah, maka meskipun saya nggak mau ngomong terlalu jauh ya, karena ini soal privacy juga. Kalau kita mau mengomentari soal seminar poligami, kita juga harus fair. Bagaimana pergaulan bebas, bagaimana pasangan laki-laki perempuan yang tanpa nikah sekarang menjamur di mana-mana gitu. Nah, maka kalau kita terlalu frontal atau terlalu tajam kritiknya terhadap pelaku seminar ini ya, saya rasa nggak fair gitu ya. Nah, yang kedua, membuat halakoh ilmiah, kita menyampaikan materi, kita menyampaikan ilmu yang memang ada dasarnya, ada sumbernya, ya sebaiknya sih tidak usah berbayar kalau menurut saya ya. Karena itu bab ilmu ya, karena ini kita soal mengajarkan ilmu gitu. Nabi ketika menyampaikan dakwah nggak pernah minta tarif, nggak pernah ngirim rekening gitu, sekian gitu kan. Fasilitas sekian, saya mau dipanggil ke sana tapi fasilitasnya hotel ini, mobilnya ini. Ini kan jadi ini sebetulnya untuk kepentingan agama apa untuk kepentingan dirinya gitu. Itu. Meskipun
di kitab-kitab fikih kita membahas lah, boleh seseorang guru memberikan ilmu gitu ya, dan dia menarik sebuah upah, itu boleh, tetapi hanya sampai pada batasan apa yang dia tinggalkan dari waktu dia untuk berbagi ilmu. Contoh, let's say saya ini dagang, dalam satu hari saya untung 100.000. Karena hari itu saya harus ngajar, hari itu saya harus berbagi ilmu, saya nggak bisa dagang. Maka kata ulama fikih, saya boleh meminta upah sebatas apa yang saya tinggalkan. Gara-gara saya ngajar ini, saya kehilangan profit 100.000. Itu dalam fikih, saya boleh meminta upah 100.000. Nah, ya sorry itu kalau saya dengar kemarin kesaksiannya kan sampai 10 juta sampai ini ilmu yang mana gitu. 10 juta dan yang ikut gue banyak gitu loh. Ini kemudian kan jadi ambigu. Ini sebetulnya untuk membela agama Allah, untuk mengenalkan sunnahnya Nabi, atau memang untuk kepentingan pribadi. Ini kan jadi ambigu gitu. Kayak bisnis gitu ya. Nah, maka kok saya tidak simpati ya dengan ustadz ataupun siapapun yang kemudian memasang tarif seperti itu. Karena Nabi menyampaikan ilmunya kepada kita kan nggak perlu yang bayar sekian juta dan sebagainya kan. Nabi nggak minta apa-apa kok gitu. Maksud kita menyampaikan ke orang kemudian kita minta bayaran, ini kan gak fair lah gitu. Nah, kemudian yang ketiga gini, tidak semua yang ada di rumah itu bisa kita umbar. Dalam beberapa hal kita wajib menutupnya. Soal hubungan intim saat itu soal bagaimana konflik di rumah tangga, soal bagaimana asal muasal kemudian pernikahan, ini kan menurut saya hal privacy gitu, yang kurang elok, yang kurang layak kalau kita ceritakan di publik. Dan sekarang banyak itu Gus. Nah, apalagi kita nggak menutup mata ya, hari ini banyak yang berpoligami tapi kurang tanggung jawab. Akhirnya ada yang disia-siakan. Nah, kalau kemudian ini dikampanyekan secara massal, ayo poligami, ayo kita nikah lebih dari satu gitu. Kalau ketemunya orang yang tanggung jawab, orang yang secara finansial mapan, ilmu agamanya matang, dan poligaminya dilakukan sesuai sunnah, sesuai aturan-aturan yang ada, semakin banyak yang sejahtera, kan? Harusnya. Semakin banyak keluarga yang bahagia. Tetapi hari ini, ya kita bisa lihat lah sekitar kita gitu lah, banyak yang tambah bahagia apa tambah berantakan. Itu kan pasti akan jadi pertimbangan tersendiri. Betul. Nah, maka Nabi pernah berstatement seperti ini, kallimun nas biqadri uqulihim. Kalau kita menyampaikan sesuatu di hadapan masyarakat, ukur nalar mereka, ukur akal mereka. Maksudnya gimana? Kita ngomong dengan anak SD, ya harus dengan mimik, dengan gestur anak SD. Bagaimana anak-anak kabarnya gitu. Nah, kalau kita ngomong dengan anak remaja, ya dengan gayanya remaja. Kalau kita ngomong dengan orang yang sudah matang, kesepuan dengan gayanya terhadap kesepuan, mungkin lebih sopan, mungkin lebih tertata dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomong dengan orang yang berilmu, ya dengan caranya gaya-gaya orang yang berilmu. Kalau kita ngomong dengan orang awam yang nggak tahu tentang halal haram, yang mungkin masih dangkal pemahamannya soal poligami, apalagi kemudian ini menimbulkan nyinyir dan sebagainya. Ini kalau kemudian poligaminya jadi bulan-bulanan, atau mungkin ada praktek yang nggak sesuai kemudian menjadikan agama Islam jadi bulan-bulanan, siapa yang salah kalau begitu? Ya maka kalau saya boleh usul sih, kita biasa aja lah dalam beragama. Kita udah punya guru-guru yang sempurna kok. Ada hal yang memang layak, ada hal yang memang bisa aman kita bahas di ruang-ruang publik. Ada memang hal-hal yang boleh sih, tapi nggak layak diumbar di publik. Ya jangan diumbar di publik, karena ini akan jadi problematika, akan jadi konflik baru, akan jadi pertentangan baru. Nah, kalau kemudian sekarang yang nyinyir terhadap poligami, yang kemudian ada gerakan menolak dan sebagainya, siapa yang salah kalau begini? Gitu, oknum. Ya, gitu sih. Apalagi sekarang netizen itu wah maha benar netizen. Iya, lebih pedas dari cabai rawit 10 kilo. Oke, terima kasih Gus, luar biasa hari ini bahasan kita tentang dari awal tadi tentang poligami. Semoga akan bermanfaat buat
teman-teman semua bayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.